Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Apip Saipullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan web trick di mana kita akan mempelajari tentang sebuah plugin yang dapat membantu kita untuk mengcoding ya sebuah website gitu. Jadi plugin ini bisa mempercepat proses kita untuk melakukan coding. Apa plugin yang dimaksud? Kita akan cari tahu. Jadi, kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, plugin ini sudah terinstall ya atau include di dalamnya gitu. Tapi kalau kalian menggunakan kode editor yang lain seperti misalkan Sublime, itu kalian harus menginstalnya terlebih dahulu ya. Jadi, plugin apa yang akan kita gunakan? Namanya adalah Emmet ya. Mungkin kalian juga sudah sering dengar apa itu Emmet gitu ya. Kita akan coba lihat aja apa kelebihan dari Emmet ini gitu ya. Dari judulnya aja kita udah memasukkan bahwa Magic of Emmet plugin gitu ya. Di sini berarti kita akan membahas mengenai kelebihan-kelebihan dari plugin Emmet itu sendiri. Yang pertama adalah kita akan buat dulu file yaitu index.html ya. Nah, yang pertama yang bisa kita tuliskan di sini untuk Emmet adalah tanda seru. Nah, kalau kalian sudah menginstal Emmet-nya atau bawaan dari VS Code itu kalian tidak perlu menginstal gitu ya. Kalian cukup ketikkan tanda seru. Itu kalau kalian mau bikin struktur HTML secara utuh dari mulai ada tag HTML, kemudian ada tag head, kemudian ada tag body gitu ya. Beserta tutup-tutupnya itu kalian hanya tinggal mengetikkan tanda seru kemudian enter. Nah, seperti ini nanti akan dibuatkan secara langsung untuk struktur dari HTML itu sendiri. Kemudian yang kedua ada child. Jadi di dalam Emmet ini ya kita bisa membuat juga child ya, dimana kita tahu bahwa dalam struktur HTML ya, kalau misalkan kita punya div misalkan gitu ya, kemudian di dalamnya ada span misalkan gitu ya, ada table gitu ya, table. Nah seperti ini di dalamnya ada tr misalkan untuk table gitu ya, kemudian ada td di dalamnya gitu ya. Nah seperti ini kan ya, dimana div itu mempunyai child yaitu span dan table ya. Terus dia punya grandchild atau cucu gitu ya, yaitu tr, dan dia punya cicit yaitu td gitu. Nah di sini untuk membuat seperti ini kan kita daripada satu-satu seperti ini gitu ya lama gitu. Misalkan kita mau bikin table gitu kan, punya sebuah tr gitu ya, ada td di dalamnya. Kalau misalkan tadi kita ketikinnya satu-satu itu lama, kita akan coba aja. Misalkan saya punya div, kemudian di dalamnya saya tadi butuh span, itu tinggal kita berikan tanda lebih dari. Nah, seperti ini span. Pencet Ctrl spasi, kemudian muncul suggestion-nya. Kemudian kalian cari di sini yang Emmet abbreviation. Nah, di sini ya ada Emmet abbreviation. Nah, di sini bisa kita lihat dulu. Gitu ya, hasilnya akan seperti apa. Kita coba enter yang ini. Tuh, otomatis di dalam div-nya itu ada span ya. Ini tinggal kita rapihkan atau kalian menggunakan code formatter itu kalau kalian save otomatis akan dirapihkan gitu ya. Nah, ini div span tadi ya. Key-nya adalah lebih besar dari. Jadi div lebih besar dari span. Kalau misalkan tadi ya, saya mau bikin table. Berarti div lebih besar dari, kemudian table, kemudian lebih besar dari lagi. Di dalam table saya mau bikin tr, lebih besar dari lagi saya mau bikin td di dalamnya gitu ya. Nah ini langsung keluar Emmet abbreviation-nya, tinggal kita klik enter. Tuh dia otomatis dibuatkan seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk membuat child gitu ya.
Yang ketiga, sibling. Bisa diibaratkan sebagai saudara lah atau setara gitu ya, sejajar. Nah, di sini misalkan kan kalau di dalam website itu kita biasanya ada banyak gitu ya, ada div yang pertama, kemudian ada yang kedua, misalkan seperti itu. Atau juga kita misalkan mau bikin H1, kemudian setelah H1 kita mau bikin P gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalkan menggunakan plugin Emmet, kita bisa langsung bikin seperti ini. Misalkan saya mau bikin ada P, kemudian ada H1 seperti tadi ya. Jadi H1 tambah, nah ini keywordnya tambah. Kalau sebelumnya child itu lebih besar dari ya, kalau sibling itu menggunakan tambah. Yang mau ditambahnya apa? P misalkan gitu ya. Kalau saya cari di sini ya, kita cari di suggestion-nya ada Emmet abbreviation nih. H1 plus P, kita enter. Tuh, otomatis dia bikin H1, kemudian di bawahnya ada P. Nah, ini dinamakan dengan sibling. Jadi setara lah gitu ya, antara H1 dan P-nya. Kalau saya mau gabungin sama child tadi, bisa aja gitu ya. Misalkan seperti ini, saya mau bikin div gitu ya. Di dalam div itu ada table. Kemudian setelah itu, kemudian di dalam table itu ada TR gitu ya. Kemudian di dalam TR itu ada banyak TD gitu kan. Nah, saya mau gabungin aja seperti ini gitu kan. Plus TD. Nah, misalkan saya mau bikin 3 kolom. Tuh, otomatis ya. Tadi bisa TD plus TD plus TD gitu ya. Kita coba sekali lagi. Nah, ini Emmet abbreviation-nya. Tuh, otomatis dibuatkan. Jadi jauh lebih mudah dan cepat. Nah, kemudian selanjutnya ada multiplication atau perkalian di sini gitu ya. Misalkan seperti tadi ya, saya butuh tabel gitu ya. Tabel. Kemudian di dalamnya ada TR. Kemudian di dalam TR-nya saya butuh TD tapi banyak gitu ya. TD, kemudian saya copy atau duplikat yang ini gitu ya. Saya copy yang ini TD, terus saya butuh TD lagi, TD lagi. Saya butuh 5 TD lah gitu di sini gitu. Nah, daripada saya bikin kayak gini, mendingan pakai multiplication gitu ya. Caranya gimana? Ini contoh aja misalkan gitu ya. Saya nggak akan bikin dulu tabelnya. Saya akan contohkan untuk yang TD-nya dulu. Untuk bikin 5 TD tadi, saya tinggal seperti ini. TD, kemudian kali mau berapa banyak. Kali 5 misalkan. Nah, di sini ada Emmet abbreviation-nya langsung keluar. Tuh, otomatis dia dibikinin ya. TD-nya jadi 5 baris gitu. Ini kan lebih cepat ya daripada kita tadi copy satu-satu gitu ya. Kalau saya mau gabungkan dengan yang tadi berarti tinggal bikin table. Di dalam table ada TR, di dalam TR ada TD kali 5 gitu ya. Tuh kan, bikin table jadi lebih mudah gitu ya. Oke, nah selanjutnya itu ada ID dan kelas atribut ya. Nah, kalau kita lihat ya, misalkan di sebuah div itu biasanya kita punya ID ya. Punya ID kan seperti ini ya. Misalkan ID namanya header gitu ya. Terus kadang juga kita punya kelas ya. Kelas namanya header juga misalkan gitu ya. Nah, supaya mempercepat kalau kita mau ngasih ID ke div-nya. Misalkan tadi ya, div ID header gitu ya. Kita hanya perlu menuliskan hashtag keywordnya. Div hashtag kemudian header gitu ya. Nah, otomatis div-nya sekarang punya ID header. Nah, ini kan cukup mempermudah kita gitu ya untuk melakukan coding. Kalau misalkan saya mau header ini jadi kelas, saya tinggal ubah jadi titik. Jadi div titik header. Tuh, otomatis div-nya punya kelas header. Nah, tapi kalau misalkan yang saya buat adalah div gitu ya, itu kita sebetulnya tidak menuliskan div pun itu cukup ya. Jadi kalau misalkan mau menuliskannya seperti ini bisa juga dot header. Kemudian saya lihat suggestion-nya. Nah, ini ada Emmet abbreviation, tinggal klik enter. Tuh, otomatis dia jadi div class header karena dia
titik gitu. Kalau saya ubah jadi hashtag, nah jadi div ID header gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ditulis tag HTML-nya itu otomatis dibuatnya adalah div. Tapi kalau misalkan saya mau bikin tag P gitu ya. Tag P punya ID text misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya enter. Tuh, otomatis P-nya punya ID text. Tapi kalau saya nggak tulis P-nya di depan, otomatis yang dibikinin jadi div juga gitu ya. Jadi kalau misalkan selain div, maka harus ditulis tag-nya gitu ya. Sebelum kita mau memberikan ID atau kelasnya misalkan gitu ya. Kalau sebelumnya tadi saya hanya mencontohkan hanya diberikan ID saja gitu ya. Atau hanya diberikan kelas saja. Kalau saya pengen kasih dua-duanya misalkan gitu ya. Contoh, misalkan tadi kan ada div ID header, class header. Caranya gampang. Ya udah, tinggal tulis saja div hashtag header. Kemudian dot header berarti kan? Nah, tuh otomatis gitu ya dibuatkan seperti ini. Atau divnya bisa dihilangin. Kita cobain. Jadi hashtag header dot header. Tuh, otomatis ya dibuatkan seperti itu. Kemudian saya misalkan pengen kelasnya banyak gitu ya. Kan kelas itu nggak cuma header, misalkan ada kelasnya bold, misalkan bolder, atau misalkan kalau pakai Bootstrap itu ada P5, misalkan M5 gitu ya untuk memberikan margin dan padding gitu. Nah, di sini saya mau bikin div misalkan gitu ya. Kemudian kelasnya header. Terus saya mau masukin kelas yang lain misalkan bold gitu ya. Kemudian saya mau masukin kelas yang lain misalkan italic gitu ya. Nah seperti ini otomatis kelasnya jadi banyak gitu ya. Nah itu untuk penggunaan ID dan kelas atribut menggunakan Emmet. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.